Ini nampaknya warna merah mendominasi ya. Kalau Pak Afan pakai batik merah, Ibu Rina pakai rok merah, sepatunya sepatu merah ini. Baik, kita maafkan. Pak Andi, terima kasih untuk jauh-jauh kemari. Gitu. Sambun, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu terjalnya jurang dan segala macamnya, apakah juga pakai teknik rappelling begitu, Pak? Atau harus pakai tali khusus, Pak? Mungkin sudah terbiasa selama 17 tahun, Pak. Oh, ala Spiderman itu, Pak ya? Iya. Oh, Karena mantap. medannya sangat berat, jadi menempuh jalur berat itu 11 kilo. 11 kilo. Setiap hari hiking terus kalau begitu, Pak ya? Iya. Andika TV mantap, ojo lali di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di Andika TV bersama saya Pak Guru Andi. Ini perjalanan saya untuk menuju acara nanti malam di stasiun JTV Surabaya. Ini perjalanan saya tempuh dari Lamongan kota, Sukorame ke Lamongan, Gresik sampai ke Surabaya ini dulu. Nah, ini sudah sebentar lagi sudah nyampe Surabaya di stasiun JTV. Undangan untuk acara nanti malam tentang Hari Guru, apresiasi Hari Guru. Oke, nanti lebih jelasnya kita di next berikutnya, di video berikutnya. Langsung live jam 19.30 sampai jam 9 nanti. Ini nanti kita lewat jalur tol biar lebih cepat nyampe Surabayanya, karena biasanya macet ini, rawan macet. Oke, jangan di skip, tonton terus bersama saya Pak Guru Andi di menuju Surabaya. Ini perjalanan alhamdulillah tidak macet ya. Juga apresiasi pada keluarga besar PGRI Jawa Timur yang juga ikut terlibat dalam program khusus ini, dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur dan CAT MKO. Saya Iman Dwiartanto masih bersama Anda di program ini. Siap-siap untuk bertemu dengan dua sosok guru inspiratif lainnya yang akan bersama-sama kita bergabung dengan Ibu Rina dan juga Pak Afan yang sudah studio. Kita manfaatkan peluang untuk melihat bagaimana seorang guru harus naik turun, keluar gunung, turun lembah, lalu memasuki melintas terjalnya arena dan juga perjalanan yang panjang, bahkan nyebrang sungai. Kita bertemu dengan Pak Andi Santoso, guru honorer yang melalui jalanan terjal dan juga harus nyebrang sungai. Pak Andi Santoso, bisa berkenan bergabung dengan kami, Pak Andi? Ini nampaknya warna merah mendominasi ya. Kalau Pak Afan pakai batik merah, Ibu Rina pakai rok merah, sepatunya sepatu merah ini. Baik, kita maafkan. Pak Andi, terima kasih untuk jauh-jauh kemari. Gitu. Sambun, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu terjalnya jurang dan segala macamnya, apakah juga pakai teknik rappelling begitu, Pak? Atau harus pakai tali khusus, Pak? Mungkin sudah terbiasa selama 17 tahun, Pak. Oh, ala Spiderman itu, Pak ya? Iya. Oh, Karena mantap. medannya sangat berat, jadi menempuh jalur berat itu 11 kilo. 11 kilo. Setiap hari hiking terus kalau begitu, Pak ya? Iya. Mantap. Saya juga pernah jalan kaki itu 22 kilo selama 4 bulan, Pak. Kecuali hari Minggu. Itu pas medan berat. Oke, terima kasih. Baik, nanti kita lebih pendalaman lagi. Baik, pemirsa JTV juga di studio dan di rumah, kita manfaatkan peluang untuk bergabung dengan seorang guru yang luar biasa, karena dengan segala keterbatasannya, tapi semangatnya dan optimismenya bisa nyebrang, menularkan ilmu-ilmunya, menyampaikan ilmu-ilmunya kepada muridnya. Kita undang Bapak Khairul Fajar, guru penyandang tunadaksa, gigih memperjuangkan siswa di Sidoarjo. Pak Khairul Fajar, monggo Pak Khairul. Beginilah kondisi keterbatasan Pak Khairul, tapi hati besarnya. Proses pengajuan secara anggaran kepala dinas, sehingga kami ini hanya kewajiban melakukan gitu Mas Arif. Melakukan ini ya, oleh karena itu
malam hari ini semoga merupakan kelahiran 76 ini menjadi dewasa, sehingga semuanya berpartisipasi dalam rangka memberikan ekonomi guru-guru kita. Ekonomi sejahtera, sehingga Ki Hajar Dewantoro ini tidak marah gitu loh. Ya. Karena guru-gurunya oleh pemerintah daerah dirumat gitu loh. Nah, selama ini kan tidak 14 ya. Maka tadi saya kepada Nasdem itu DPR-nya nggak cerdas memahami tentang guru, saya katakan ya. Oleh karena itu saya terima kasih ditemukan oleh tokoh-tokoh pemutus keputusan anggaran, sehingga semoga 2022 nanti akan menjadi harapan nyaman dari para guru-guru kita yang secara honorer belum terpenuhi secara ekonomi. Tapi nyun sewu Pak, dari perspektif PGRI sendiri, apa sih bedanya guru dulu di saat-saat era-era dulu dengan sekarang Pak, dengan digital, dengan pandemi? Iya. Ada bedanya apa nih Pak? Guru-guru kita ini sebenarnya sejak dulu ya pintar semua Mas, cerdas semua. Terbukti bahwa zaman kalau belum ada teknologi ini ternyata melahirkan Pak Ketua DPR, Kepala Dinas, termasuk kita semua. Ini kan berarti hasil pembelajaran dulu luar biasa baik. Iya, saya dulu masih sekolah zaman ini pakai sabak, Pak. Ada yang tahu pakai sabak sini ya? Iya. Pakai tablet, saya panggil pakai sabak. Iya. Sehingga ini justru menjadi kenangan yang mahal. Dulu dididik guru walaupun dipukul nyaman rasanya. Sehingga kedekatan inspirasi ini ada satu, harus dididik dengan keteladanan. Kami bertiga ini generasi milenial sebenarnya maunya. Tapi masanya sudah 50 ke atas ya, nggak tahu. Maunya ya tetap milenial gitu. Nah, satu dengan keteladanan, diantaranya adalah dengan rasa cinta. Kami sebagai pengurus PGRI Provinsi telah meletakkan dasar-dasar keteladanan ini luar biasa. Mulai masuk sekolah dengan tertib, pulangnya memberi contoh pembelajaran yang bagus, bagaimana rasa solidaritas, bagaimana rasa susah ini sudah kami perjuangkan dalam kaidah mengedukasi Mas Iwan. Nah, oleh karena itu berbarengan malam hari merupakan hari kelahiran yang luar biasa bagi guru. Insya Allah guru se-Jawa Timur menasional ini akan menandai malam ini malam perjuangan gitu loh. Malam-malam yang dinanti-nanti utamanya guru honorer gitu loh. Baik, nanti kita lebih dalam lagi Pak ya. Terima kasih. Kita masih bersama dalam program Apresiasi Hari Guru 2021, Guruku Inspirasiku. Dan kita masih bersama-sama dengan narasumber, kita akan lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana studio JTV. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan semuanya, tapi kita simak bersama-sama bagaimana profil Pak Khairul Fajar, juga Pak Andi Santoso sebagai guru di wilayah masing-masing. Bersama-sama kita saksikan. Beginilah Andi Santoso, guru honorer asal Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan. Dengan menggunakan sepeda motor trail bututnya, tiap hari ia berangkat usai sholat subuh untuk mengajar di SDN Jipurapah, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang. Andi harus melewati jalanan terjal sekitar 11 km, melewati 3 sungai agar dapat sampai ke sekolah. Bahkan, tidak jarang ia membonceng muridnya berangkat bersama untuk melintasi sungai. Tidak heran bila Andi berangkat mengajar memakai pakaian biasa dan bersepatu boot. Ini lantaran medan yang sulit dan berlumpur, apalagi di musim hujan. Andi Santoso menjadi guru honorer di SDN Jipurapah hampir 17 tahun. Sejak pertama masuk di tahun 2006, ia hanya dibayar Rp50.000 per bulan. Saat ini, gaji yang diterimanya hanya Rp300.000 per bulan. Dan hingga kini, ia juga belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Saya tahu di tempat itu dulu di tahun 2006 itu tidak ada yang mau mengajar. Terus selama ini dari pihak Dinas Pendidikan Jombang sendiri apa ada perhatian Mas terhadap jenengan? Ya sebenarnya ada Pak, tapi masih kurang sesuai dengan pengorbanan saya gitu. Padahal saya di sini ngajar itu sudah 17 tahun lebih. Agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sepulang mengajar, Andi mencari ranting kayu jati di kawasan hutan yang dilewatinya setiap hari, yang lantas dijualnya kepada warga sekitar. Uang hasil penjualan kayu bakar tersebut digunakan sebagai uang tambahan membeli bensin. Andi sangat berharap
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memperhatikan nasib para guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi. Ampun, nggih, matur suwun. Memiliki keterbatasan tidak menjadi halangan bagi Hoirul Fajar, seorang penyandang tunadaksa untuk berkontribusi di dunia pendidikan, terutama bagi pendidikan penyandang difabel di Kabupaten Sidoarjo. Pria kelahiran 1 Juli 1988 ini memiliki semangat tinggi untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Setelah lulus dari sekolah SLB Putra Mandiri Sidoarjo 5 tahun lalu, Hoirul Fajar lantas diangkat sebagai guru honorer mengajar mata pelajaran agama. Hoirul Fajar tertarik menjadi guru karena tawaran dari mantan kepala sekolahnya. Ia ingin para penyandang difabel memperoleh hak yang sepadan dengan warga lainnya di dunia pendidikan. Meski menjadi guru dengan keterbatasan yang dimilikinya, justru menjadi tantangan tersendiri. Apalagi bisa menjadi teladan bagi anak-anak didiknya untuk semangat mengejar mimpi di tengah keterbatasan yang dimiliki. Saya sebagai seorang guru disabilitas punya semangat untuk menuntaskan kehidupan bangsa. Jadi saya berharap kepada guru-guru non-disabilitas juga mempunyai semangat sama untuk menciptakan kehidupan bangsa. Semoga amal kita mengajar anak-anak disabilitas akan menjadi pertolongan kita di akhirat nanti. Amin. Pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, Hoirul Fajar mengharapkan perhatian pemerintah untuk memberikan klasifikasi kurikulum yang lebih disempurnakan sesuai kondisi anak didiknya yang memiliki keterbatasan, seperti penyandang tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita dengan kurikulum yang tepat. Apresiasi Hari Guru 2021, Guruku Inspirasiku. Ini luar biasa. Saya jadi teringat dengan kisah-kisah yang muncul di pedalaman dan ketemu dengan sosok-sosok secara langsung. Pak Andi Santoso, Guru SDN Cipurapah 2 Kabupaten Jombang yang harus nyambi jualan kayu bakar untuk bahan bakar kendaraan bermotornya, Pak ya. Ini Anda sudah di Cipurapah berperan sebagai guru. Pengalaman paling berat, tantangan yang paling menggoda Bapak untuk pindah atau bertahan itu ada nggak Pak Andi? Pengalaman yang paling berat yaitu tadi Pak, jalan kaki PP 22 kilo selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Itu saya berangkat setelah subuh Pak. Itu kenapa, bahkan Pak? Di dalam hutan itu saya pernah tabrakan dengan babi hutan. Ya ampun. Karena masih posisi gelap. Anda jalan kaki 11 kilo, PP 22 kilo, itu kenapa? 22 kilo selama 4 bulan kecuali hari Minggu. Itu kenapa Pak itu? Karena medan akses jalannya itu sulit sekali Pak. Oke. Sepeda itu nggak bisa sama sekali. Luar biasa. Di pedalaman itu sangat jauh sekali dari kota. Dari Jombang saja sekitar 50 kilo lebih. Ya, kalau mau tepuk tangan juga boleh loh, jangan sungkan-sungkan itu. Tadi telinga saya bilang ada yang mau tepuk tangan tapi ngerem gitu ya, nggak sido gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya juga pernah kinter banjir Pak. Kintir banjir? Iya, sama sepeda saya terjebak banjir di saat Tenane? belum pulang, itu sudah hujan di sana, Pak. Wow. Di sana itu tidak ada sinyal. Daerah terpencil di sana itu ada 3 titik, Pak. Yang di SD di Nampu, Pojok 2, dan SDN Cipurapah 2 ini. Muridnya berapa Pak? 33, Pak. 33. Satu dusun. Wah, satu dusun 33 murid dan harus dilatandangi dengan modal seperti itu. Iya. Itu perbatasan antara hutan Nganjuk, Bojonegoro, dan kalau utara itu Sukorame Lamongan. Pak, waktu hampir tabrakan dengan celeng itu gimana Pak? Sama-sama kagetnya Pak. Pas di saat itu kan posisi masih malam ya. Iya. Karena saya terburu waktu Pak. Di sana itu harus nyampe jam 7 seperempat harus nyampe sekolahan. Anda yakin kalau itu celeng Pak? Iya Pak. Iya gitu ya. Wah, gitu luar biasa ini ya. Itu posisi masih jam 5 seperempat. Jam 5 seperempat. Karena saya gitu. masih berangkat itu jam 5. Terus yang mencelat duluan Pak Andi atau celengnya Pak?
istilahnya ya sama-sama kagetnya, sama-sama mencelatnya Pak. Oh, sama-sama mencelatnya gitu ya, luar biasa. Luar biasa. Tahu kelamin Pak, itu celeng jantan atau celeng benita Pak? Wah, kalau itu kurang paham. Enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Cuma nyerekal aja Pak gitu. Ya, terima kasih. Tapi Pak Teguh, dengan fakta seperti ini Pak, beliau belum diangkat jadi sebagai guru honorer Pak. Gimana Pak? PGRI perlu menteladani atau siswa-siswa menteladani guru yang berjiwa begitu sosial, begitu berjuang, begitu tidak mengenal lelah, dan sangat mementingkan umat. Insya Allah PGRI dalam gelombang pengangkatan P3K akan merekomendasi saudara-saudara yang bermasalah seperti ini. Kami akan kirim surat ke DPR RI dan Mendikbud agar beliaunya memprioritaskan sahabat-sahabat yang di dalam ini untuk diangkat. Kemudian yang kedua, saya berkeinginan hari ulang tahun guru ini menteladani jiwa seperti ini. Kan tidak semua orang bisa. Secara fakta nanti ulang tahun PGRI memang kami akan diletakkan di Surabaya tanggal 4 Desember ya. Itu adalah ulang tahun secara nasional yang secara kehormatan diletakkan di Jawa Timur di Grand City. Oleh karena itu merupakan suatu bentuk apresiasi pengurus PB dan gubernur, kami diamanati untuk bisa menatap bersama kepala dinas di Grand City 4 Desember. Semoga semuanya bisa rawuh, bisa menghayati tentang pengorbanan kita semua. Amin. Baik, Pak Teguh, nyun sewu sebentar. Saya juga masih penasaran. Jujur, saya kenapa kok loncat ke Pak Teguh, karena hati saya tuh masih, ngerim awak gitu, ngerim hati Iwan Zunai atau Gus Iwan untuk bersama-sama kita untuk memberikan berupa 4 paket laptop dan air purifier, dan kami juga mengundang Ketua DPW Nasdem Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas Bapak Warsito untuk bersama-sama kami. Monggo Pak. Dan juga atau Pak Valentinus juga mau bersama kami. Monggo. Monggo Pak Valen. Guru Afan, Bu Rina, boleh bersama-sama kami? Pak Khairul bisa? Kebersamaan luar biasa, matur nuwun kepada Guru Rina dan juga Guru Afan. 4 paket laptop dan air purifier. Laptop ini mudah-mudahan bisa membantu kinerja para guru untuk berkarya, transfer ilmu pada masing-masing muridnya di daerah masing-masing. Dan air purifier tentu saja dengan kondisi seperti sekarang kita memerlukan udara yang segar. Matur nuwun Gus Iwan. Terima kasih Pak Warsito, terima kasih Pak Valentinus. Monggo kembali. Monggo di pinggir saya ini taruh dulu kursi. Saya punya peluang untuk nyetrap panjenengan. Biasanya kalau murid itu kan disetrap gurune gitu ya. Sekarang hostnya nyetrap guru-gurune gitu ya. Gitu. Saya mengundang perwakilan PT Sumber Karya Abadi SKA Karoseri Gresik, Ibu Agustin mungkin berkenan untuk bersama-sama kami, karena Ibu Agustin juga memberikan apresiasi berupa uang tunai untuk masing-masing guru inspiratif. Bu Agustin bisa bersama kami? Terima kasih Ibu Agustin, monggo kembali ke tempat. Amplopnya titip saya boleh? Titip aja gitu, nggak apa-apa, karena nanti ada bingkisan lagi gitu, siap-siap ya. Kita mengundang perwakilan dari PT Widaya Inti Plasma, produsen sepatu trackers berupa paket untuk masing-masing guru inspiratif. Monggo, kami mengundang Pak Octavianus, General Manager perwakilan PT Widaya Inti Plasma.
produsen sepatu trackers. Terima kasih Pak Octavianus. Terima kasih. Wah, ini banyak bingkisannya, bisa duduk nih Pak. Pak Khairul langsung dapat perhatian dari Pak Kusnadi nih. Karena Pak Kusnadi ini backgroundnya juga guru gitu ya. Jadi duwe rasa sing podo gitu ya. Bukan persoalan itulah. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga manfaatkan peluang untuk memberikan apresiasi berupa sketsa wajah para guru inspiratif. Untuk itu saya mengundang siapa ini kira-kira ya yang berhak untuk memberikan perhatian sketsa wajah. Siapa ini yang enaknya siapa ini kalau forum yang memberikan ini? Pak Teguh ya dari PGRI ya, Ketua PGRI Jawa Timur, monggo Pak Teguh, kita berikan sketsa wajah, jangan salah ya, nanti keliru nanti. Itu benar wajahnya guru masing-masing ya, bukan gambar celeng toh. Oke. Pak Afan ya, semoga makin semangat untuk mengajar Amin. ya, berjuang. Amin. Bu Rina, ya, luar biasa, Bondowoso, sukses. Pak Andi, semoga jalannya lurus. Jadi semangat ya. Nah, luar biasa. Sukses. Ya. Baik, terima kasih untuk para guru, Pak Afan, Bu Rina, Pak Andi, Pak Khairul bisa kembali ke posisi masing-masing. Saya bertiga Mudah-mudahan. biar mendampingi foto ya, iman-iman. Oh sebentar Pak, nanti Pak, Oh, iya, nanti iya. kita Oh, manfaatkan iya. peluang untuk sesi foto karena mereka masih kami tahan di sini Pak. Oh, iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan kesempatan saya untuk nyetrap para guru di panggung Mas, ya. supaya nggak kemana-mana. Atau berdiri di kursi masing-masing aja gitu ya, berdiri di kursi masing-masing. Bapak, Ibu guru yang ada di rumah maupun di studio, terima kasih kita sudah bersama-sama.